Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga Anda semua, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, video berikut ini adalah di mana Menak kita ya, Menteri Agama yang baru kita, itu membuat kebijakan atau mengeluarkan kebijakan di mana para habib-habib di Indonesia dilarang mengaku-ngaku cucu Nabi di depan publik ataupun di dalam waktu habib-habib ini berceramah di depan orang banyak. Itu dilarang karena ini akan menimbulkan semacam pemisahan atau kasta-kasta. Yang habib merasa lebih tinggi, lebih mulia, dan kita orang pribumi dianggapnya kasta kedua atau lebih rendah dari mereka. Sebetulnya kebijakan ini bagus karena di negara-negara Timur Tengah nggak ada yang begini nggak ada. Kalaupun ada, orang ngaku-ngaku duriah Nabi, itu pasti dibekali dengan surat silsilah dan surat tes DNA. Itu peraturan wajib yang harus ditaati. Apalagi di Saudi Arabia nggak ada sama sekali. Berani ngaku-ngaku cucu Nabi tanpa bukti, urusannya penggal kepala itu. Ya. Nah, ini adalah satu terobosan yang bagus sekali oleh Menteri Agama yang baru, kebijakan yang bagus, di mana ini akan berujung untuk kita saling menghormati lah ya, antara Habib dari Yaman dan kita orang pribumi saling menghormati, saling menghargai, jangan saling mengejek, itu nggak benar. Jangan merasa kamilah ras tertinggi, jangan, nggak ada itu, karena para ulama, para cendekiawan Muslim sudah mengikrarkan bahwa yang utama itu ilmu, bukan nasab. Ya, jadi kalau ada diperbandingkan ada saudara Nabi tapi tidak berilmu dibandingkan dengan orang biasa tapi berilmu, ini pasti orang biasa yang ditinggikan, bukan mereka saudara Nabi tapi tidak berilmu. Nah, ini yang benar. Jadi nasab di bawah ilmu. Siapapun yang berilmu, dialah yang patut kita hargai dan hormati. Ya, jadi kembali lagi ke kebijakan Menteri Agama yang baru ini, kami masyarakat merasa lega. Setidaknya gap antara yang mulia dan tidak mulia akan terhapuskan dengan sendirinya. Oke. Nah, kita patut bersyukur sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terasa cukup hangat dan penting, yaitu mengenai aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Menteri Agama yang baru saja dilantik, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, telah mengeluarkan kebijakan yang cukup mengejutkan bagi sebagian kalangan, khususnya terkait dengan gelar Habib dan pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan ini secara khusus menyentuh kaum Habib Ba'lawi. Sesuai peraturan ini, ketika seorang Habib Ba'lawi menyampaikan ceramah, mereka tidak diperkenankan lagi mengaku sebagai keturunan Nabi. Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Ada kekhawatiran bahwa pengakuan tersebut dapat memecah belah umat, khususnya bagi kaum muslimin yang mendengarnya. Tak sedikit dari kita yang mungkin merasa kecewa atau bahkan merasakan adanya ketidakadilan saat mendengar ceramah yang lebih banyak membahas nasab daripada esensi ajaran Islam itu sendiri. Bagi sebagian besar kaum muslimin, persatuan adalah kunci. Dan di dalam Islam,
manusia dihargai bukan berdasarkan garis keturunan, melainkan keimanan dan amalnya. Kebijakan ini diharapkan bisa menghilangkan sikap eksklusif atau superioritas yang mungkin terbentuk ketika seseorang hanya mengagungkan nasabnya. Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari kalangan Muhammadiyah dan Salafi yang sejak lama memegang pandangan bahwa keturunan Habib Ba'lawi di Indonesia tidak dapat diklaim sebagai zuriat Nabi. Ada pula yang berpendapat bahwa kebijakan ini dapat memberikan harapan baru bagi warga Nahdlatul Ulama, NU, yang di dalamnya terdapat perdebatan panjang terkait isu ini. Jika aturan ini diterapkan, harapannya adalah agar tidak ada lagi perpecahan, konflik, atau bahkan gesekan antar sesama umat Muslim. Sebab, di balik kebijakan ini, ada upaya untuk menjaga kerukunan, khususnya di antara warga NU, agar tidak terpecah hanya karena perbedaan pandangan mengenai garis keturunan Nabi. Kita tahu, ada sebagian Habib yang kerap menyatakan bahwa mereka adalah keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Namun hingga kini, klaim tersebut belum memiliki bukti ilmiah yang dapat menguatkannya, misalnya melalui uji DNA. Hal ini kerap menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya ketika sebagian Muslim merasa terpinggirkan karena klaim keturunan tersebut. Maka dari itu, pemerintah melalui Menteri Agama merasa perlu untuk hadir memberikan aturan yang jelas. Di sisi lain, kebijakan ini pun bisa menjadi langkah dalam memberantas rasisme yang terselubung di balik pengkultusan seseorang. Agama Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di mata Allah dilihat dari ketakwaannya, bukan dari keturunannya. Tidak ada kelebihan satu kaum atas kaum lainnya, kecuali dalam keimanan dan amal saleh. Aturan ini, bagi sebagian besar masyarakat, merupakan langkah penting yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada sila kedua dan kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan betapa pentingnya persatuan dan keadilan bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, kebijakan ini didukung untuk memupus rasisme yang barangkali tidak disadari tumbuh di antara kita. Dengan adanya peraturan ini, harapannya agar masyarakat awam tidak lagi terkecoh atau mengkultuskan seseorang hanya berdasarkan klaim keturunan. Karena pada akhirnya, yang akan tertinggal adalah ilmu dan amal, bukan klaim garis keturunan. Kepada pemerintah, kami berharap agar kebijakan ini dapat ditegakkan secara adil, dan kepada kita semua, mari kita dukung peraturan baru ini demi kedamaian dan persatuan di antara kita. Dengan dukungan penuh, kita dapat merasakan kedamaian yang merata, serta hilangnya rasisme yang mungkin saja telah berakar lama. Kebijakan yang sedang kita bahas ini sesungguhnya bukan sekadar peraturan administratif. Lebih dari itu, ini adalah bentuk ikhtiar untuk merajut persatuan, mengajak kita kembali kepada esensi ajaran Islam yang hakiki. Kita semua tahu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mendahulukan nasab, jabatan, atau keturunan, tetapi mengajarkan tentang keimanan, ketakwaan, dan amal yang tulus semata-mata karena Allah. Sebagaimana pesan Nabi yang begitu indah bahwa keutamaan seseorang tidak dilihat dari asal-usulnya, melainkan dari sejauh mana ia berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Maka, saat kita membahas tentang keturunan Nabi, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam sikap fanatik atau bahkan berlebihan. Sebaliknya, marilah kita lebih mengedepankan akhlak dan sikap saling menghormati, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Namun, sahabat, kita juga memahami bahwa di tengah masyarakat kita, tidak sedikit yang mungkin merasa khawatir atau bingung dengan kebijakan ini. Mengapa? Karena terkadang identitas atau garis keturunan dijadikan ukuran keutamaan seseorang. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk kembali menilai seseorang dari nilai-nilai yang dia pegang, bukan sekadar dari asal-usulnya. Kehadiran kebijakan ini diharapkan menjadi pengingat bagi kita untuk lebih memusatkan perhatian kepada apa yang diajarkan oleh agama. Akhlak yang baik, sikap yang santun, dan amal yang membawa manfaat.
Ada satu hal yang juga perlu kita garis bawahi bersama, yaitu bagaimana kita sebagai umat muslim dapat bersatu di tengah perbedaan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi perbedaan sebagai rahmat, bukan sebagai pemicu perpecahan. Justru, melalui kebijakan seperti ini, kita diajak untuk kembali mengingat bahwa sesungguhnya persatuan umat adalah tanggung jawab kita semua. Jika kita bisa bersatu, saling menghormati dan menghargai, maka dengan izin Allah, berbagai perbedaan pun akan terasa ringan dan dapat kita atasi dengan lapang dada. Mari kita jaga dan dukung kebijakan ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Karena sejatinya, setiap kebijakan yang diambil dengan niat baik akan membawa kebaikan pula bagi umat. Mungkin kebijakan ini juga akan menginspirasi kita untuk lebih mendalami ilmu agama dan lebih fokus kepada ajaran yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada baiknya kita belajar dari sejarah Rasulullah dan para sahabat yang penuh hikmah. Mereka tidak pernah mengedepankan nasab atau keturunan sebagai sesuatu yang harus diagungkan, tetapi selalu mengutamakan amal dan keimanan. Mari kita jadikan itu sebagai teladan utama kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang selama ini merasa bahwa nasab adalah segalanya, semoga kita semua diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang arti ketakwaan yang sejati. Kita harus menyadari bahwa manusia diciptakan setara. Rasulullah sendiri telah berpesan bahwa tidak ada kelebihan bangsa Arab di atas non-Arab, kecuali karena ketakwaan. Ini adalah ajaran universal yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Ketika kita mulai memahami esensi ini, kita akan lebih mudah menerima kebijakan seperti ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Dengan segala kerendahan hati, mari kita jadikan momen ini sebagai waktu untuk introspeksi diri. Apakah selama ini kita telah benar-benar memaknai ajaran Islam dengan benar? Apakah kita telah memahami bahwa Islam datang untuk mempersatukan, bukan memecah belah? Inilah saatnya kita memperbaiki niat, menguatkan langkah untuk terus mendekatkan diri pada Allah, dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak persaudaraan. Sahabat, semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk-Nya, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, rendah hati, dan selalu menjaga keharmonisan di antara sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat semua dalam mendengarkan pembahasan ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi yang bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.